semuanya. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada kami pada hari ini, sehingga kami boleh bangun untuk dapat memulai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan hari ini, kiranya Engkau berkati dan sertai kami. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan renungan pada hari ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah karena kasih karunia. Mari kita bersama-sama baca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 yang berbunyi, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, setiap orang itu pasti punya masa lalu. Entah masa lalu yang indah, masa lalu yang kelam, yang sedih, yang senang, dan lain sebagainya. Nah, masa lalu yang indah itu akan selalu dikenang dan juga seringkali diceritakan ke banyak orang. Sebaliknya, tidak semua orang mampu menceritakan masa lalunya yang kelam kepada orang lain. Berbeda dengan kebanyakan orang yang seringkali menutupi kisah masa lalunya, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 sampai ke-10, kita baca yang ayat ke-9 ya. Mari kita baca di ayat yang ke-9. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, pengalaman hidup Rasul Paulus ini telah menjelaskan bahwa saat Allah berkenan kepada seseorang, ketidaklayakan di hadapan manusia itu sama Tuhan justru diubahkan supaya bisa menjadi layak di hadapannya. Nah, semua itu bisa terjadi karena apa? Karena ada kasih karunia Allah. Nah, pada ayat yang ke-10 yang awal tadi kita baca, kata kasih karunia yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai charis muncul sebanyak 3 kali. Nah, ini merupakan sebuah penegasan. Ya, kalau sebuah kata yang diulang lebih dari 1 kali itu bisa menjadi sebuah penegasan terhadap kesaksian yang dialami oleh Rasul Paulus itu sendiri, bahwa perubahan diri yang dialami Paulus, bahkan kerja kerasnya dalam pelayanannya, itu bukan karena kehebatan dirinya sendiri, bukan karena dirinya ini lebih keren dari siapapun, lebih pintar, lebih hebat, lebih ganteng, lebih cantik, karena adanya kasih karunia Allah itu tadi. Nah, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang mungkin saja pernah hidup dalam sebuah masa lalu yang kelam, yang membuat dirinya itu merasa tidak layak di hadapan Allah. Jangankan orang-orang lain, mungkin diri kita sendiri ya, kalau kita mau introspeksi diri. Nah, namun tenang saja teman-teman, bila Allah dapat mengubahkan Paulus, maka ia pun sanggup mengubahkan diri kita supaya kita bisa layak disebut sebagai anak-anaknya. Asal kita sedia memberi diri untuk diubahkan olehnya. Nah, saat perubahan itu terjadi di dalam diri, kita nggak boleh janganlah kita bermegah dan menjadi sombong, melainkan syukurilah dan jadikanlah hal itu sebagai sebuah kesaksian bagi orang banyak. Siapa tahu cerita kita bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain, orang-orang di sekitar kita, ya kan? Jadi bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karena kasih karunia Allah bagi kita, sehingga semakin banyak orang yang hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk ayat penutup ya teman-teman, kita baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman,
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, sekian renungan firman Tuhan pada hari ini mengenai kasih karunia Allah. Semoga bisa tersampaikan dengan baik ke kalian dan kalian bisa memahami dan bisa kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari juga. Nah, sebelum kita menutup renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan sebagai Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau selalu berkati tiap langkah yang akan kami ambil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.